Konnichiwa, kembali lagi di channel Sensei. Masih sama, kali ini Sensei ingin membahas ya mengenai soal SSW Kaigo Bahasa Indonesia yang ketiga ya, Minasang. Jadi untuk materinya itu Minasang tinggal download aja ya, di deskripsi sudah saya kasih gratis kok. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Homeostatis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan kondisi internal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan eksternal. Pernyataan yang tepat terkait hal tersebut adalah tentang homeostatis itu ada di halaman 46. Di sini Minasang kita ke halaman 46 ya Minasang ya. Coba 46 kelebihan. Nah, ini dia tentang homeostatis. Nah, yang dia Minasang ya, homeostatis di sini. Yang A, tubuh hanya menyesuaikan kondisi internal tanpa pengaruh lingkungan eksternal. Ini salah ya, karena ada kata hanya. Yang B, tubuh tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Ini juga salah. Kenapa? Yang namanya homeostatis itu adalah ya mempertahankan kondisi tubuh sekalipun lingkungannya di sekitar berubah. Jadi ini kurang tepat. Yang C, tubuh mampu mempertahankan kondisi internal tetap stabil walaupun lingkungan eksternal berubah. Betul ya Minasang ya, konsepnya sama. Jadi homeostatis itu ya ketika lingkungannya dingin, nah tubuh itu nanti akan menyesuaikan suhunya supaya tidak terlalu kedinginan. Nah itu ya. Yang D, lingkungan eksternal tidak bisa memengaruhi kondisi internal sama sekali. Salah ya, eksternal justru bisa memengaruhi kondisi internal. Contohnya misalkan kita ke tempat yang dingin, pasti tubuh kita merasa dingin. Nah, jadi ini kurang tepat ya. Hai, jawabannya betul adalah yang C. Ini ada di halaman 46 Minasang. Lanjut nomor 2. Seorang lansia didiagnosis osteoporosis dan mengalami patah tulang setelah jatuh ringan. Tindakan yang tepat terkait kondisi tersebut adalah tentang osteoporosis ini ada di halaman 79-an Minasang. 79 kelebihan. Oh ya, tentang osteoporosis ada ya, tentang osteoporosis. Yang pertama, patah tulang harus bed rest total tanpa penanganan lain. Nah, ini ada keterangan tanpa penanganan lain. Salah ya, harus ditangani patah tulang. Yang B, jika patah tulang pengumpil ini ya, pengumpil ya. Sini pengumpil nih. Kayak femur, pengumpil. Ini radius pengumpil juga sama ya, pengumpil. Nah, pengumpil radius ya. Maka pasien harus bed rest. Ya. Membiarkan pasien tetap beraktivitas seperti biasa guna menghindari atrofi otot. Salah, kenapa? Dia patah tulang kok disuruh aktivitas, berbahaya juga ya. Yang dia tidak perlu tindakan khusus karena merupakan kondisi normal pada lansia. Salah. Karena emang harus ada tindakan khusus Minasang. Jadi jawaban yang betul adalah yang yang B, kalau patah tulang mengumpil maka pasien harus bed rest. Pengumpil ini nih, radius ya. Nah, itu bahaya. Nomor 3, manakah di bawah ini posisi yang benar saat memakai sweater? Oke ya. Untuk cara pakai itu ada di halaman 174. Ini pernah dibahas juga Minasang ya. Nah, ini nih. Ini ya, cara memakai pakaian ya. Jadi lengan sisi sakit terlebih dahulu ya. Yang sisi yang sakit pakai dulu, kemudian kalau mau melepas dari sisi yang sehat. Jadi jawabannya betul adalah yang jawaban yang C. Betul. Kenapa? Lihat, dia mau memakai dari sisi yang sehat. Ini ya, sisi yang sakit terlebih dahulu. Betul. Kalau ini kan melepas, sedangkan di sini keterangannya apa? Memakai. Yang B juga ini kan ya salah ya, yang melepas kan ya. Nah, dari sisi yang dia memakai dari sisi yang mana ini? Ya, salah ya, yang A belum dipakai. Minasang. Oke. Nomor 4. Postur dan cara menuruni jalan dengan kursi roda adalah ini juga sudah pernah dibahas di halaman sebelumnya, cuman kita bahas lagi ya Minasang. Ini di halaman 142 142. Nah, ini ya. Nah, ya ini ya. Kita yang mana gambar yang cocok? Ini ada di halaman 142. Oke, ini kurang tepat ya Minasang ya. Dia ya. Nah, ini yang tepat ya Minasang ya. Dia menghadap ke belakang, memastikan keamanannya baik.
Yang C juga tidak menghadap ke belakang, itu salah. Yang D juga sama, ya posturnya juga sama, dia harus menghadap ke belakang, ini juga tidak ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Pasang. Gambar yang tepat posisi caregiver saat bantuan berjalan. Oke, ini ada di halaman 134 minasang. Kita ke 134 dulu minasang ya. 134. Oke, nah, bantuan berjalan. Kira-kira yang mana? Oke, yang A ini salah. Kenapa? Karena ya keterangannya perawat berada di belakang sisi sakit pengguna. Oke, dia berada di sisi yang sehat. Jadi ini salah. Yang B sisi belakang ya, di sisi belakang. Oke, sisi sakit ya. Ini di belakangnya minasang. Jadi ini kurang tepat ya, di posisi belakang. Yang C ini juga salah ya minasangnya, di depannya. Jadi jawabannya betul adalah yang D. Minasang. Oke, ini ada di halaman 134 minasang. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Pada proses ekskresi urin, keinginan untuk BAK atau buang air kecil biasanya mulai dirasakan saat volume urin di kandung kemih mencapai. Oke, tentang kandung kemih ini ada di halaman 153. Kita coba ya, coba 153. 153. Dan ekskresi ini ya, pasang 153 kelebihan. Oke, ini kandung kemih ya. Nah, di sini nih. Kantong yang menyimpan urin kapasitasnya kurang lebih 500 mili. Ketika sekitar 200 hingga 300 mili urin terakumulasi, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jadi jawaban yang betul adalah betul 200 mili, kurang lebih 200 mili baru terjadi atau ada keinginan untuk BAK. Lanjut, ini ada di halaman 153 minasang ya, 153. Kita ke nomor 7. Dan ini tentang fakta ya, subjektif atau objektif ya. Ini ada di halaman ya 115-an. Kita ke 115 minasang. 115. Oke. Nah, ini ya fakta-fakta ya. Oke. Selasa pukul 10 di ruang aktivitas, Nyonya Sato terlihat hampir terjatuh dari kursi roda. Setelah diamati, pasien nampak mengantuk. Nah, sehingga tubuhnya perlahan terprosot ke depan. Alasan terjadinya kejadian tersebut adalah alasannya yang pertama, hampir terjatuh dari kursi roda. Ini juga kurang tepat. Tubuh terprosot ke depan. Ini juga kurang tepat ya. Yang C, pasien mengantuk. Betul, karena pasien mengantuk, ini kan ya tampak mengantuk, tubuhnya terprosot ke depan. Betul ya. Yang D, berada di ruang aktivitas, ini juga kurang tepat. Nomor 8, kalimat saya merasa sangat mengantuk dan lemas masuk dalam. Oke, ini ada di fakta-fakta ya, subjektif atau objektif. Kalau fakta subjektif ya berarti ya apa yang dilihat pengguna, pengalaman pengguna, keluhan pengguna, jadi omongan dari si pasien. Kalau objektif, apa yang diamati oleh staf perawat, jadi apa yang kita lihat. Jadi kira-kira saya merasa sangat mengantuk, ini kan omongan dari pengguna, berarti termasuknya fakta subjektif. Lanjut ke nomor 9. Kalimat apakah Anda sudah makan termasuk jenis pertanyaan. Oke, ini pertanyaan ada di halaman 103. Macam-macam pertanyaan. 103. Nah, 103. Apakah Anda sudah makan? Nah, ini ya, kalau tertutup jawabannya A atau B, ya atau tidak. Kalau pertanyaan terbuka, ini diawali biasanya ya pendapat doshde, kenapa, dan sebagainya ya. Jadi kalau ini apakah Anda sudah makan, berarti jawabannya apa? Betul. Pertanyaan yang tertutup ya, karena jawabannya cuma 2, sudah atau belum. Udah, itu saja, pilihannya cuma 2. Nah, itu kalau pertanyaannya jawabannya tadi ya melebar, itu pertanyaan terbuka. Misalkan mau makan apa? Nah, pilihannya banyak. Itu berarti pertanyaan terbuka. Lanjut ke nomor 10 minasang. Perhatikan gambar di samping. Bagian tubuh yang mudah kotor dan perlu diperhatikan saat perawatan kebersihan adalah tentang kebersihan minasangnya. Ini ada di halaman 188 minasang, kebersihan. Nah, ini ya. Nah, yang pertama bagian mudah kotor adalah ini ya, ada leher, ketiak,
selangkangan dan kaki. Yang pertama tangan salah ya. Kaki ya, bukan juga. Kakinya di sini untuk telapak kaki minasang ya. Yang C leher. Biasanya betul ya, ada bagian leher ya minasang ya. Kalau kaki kan meliputi semuanya ya. Punggung juga salah. Jadi jawaban betul adalah yang leher. Biasanya bagian ini. Oke. Ini ada di halaman 188 minasang. Lanjut ke nomor 11 minasang. Tindakan yang tepat saat membantu pasien tunanetra dalam kegiatan makan adalah, oke, ini tentang makan ya. Ada di halaman 151-an minasang. Coba kan 151. Oke, di sini ada perawatan untuk makan dengan tunanetra minasang ya. Yang A, menyajikan makanan tanpa penjelasan. Ini juga salah, kenapa ada keterangan tanpa. Yang B, membiarkan pasien makan sendiri tanpa arahan. Ini jelas salah, kenapa? Dia tunanetra tapi membiarkan pasien. Bahaya kalau tiba-tiba dia megang pisau gimana ya. Yang C, menjelaskan urutan makan kepada pasien. Ini juga salah, kenapa? Karena kan urutan makan ya. Misalkan gini, urutan makannya apa? Oh, harusnya tempe dahulu, harusnya sayur dulu. Nah, jangan tunanetra. Yang D, menjelaskan menu makanan secara rinci kepada pasien. Betul ya, ada yang namanya penjelasan menu dulu. Hari ini menunya apa. Nah, itu betul. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Kalau urutan makan ya, itu nggak perlu ya minasang ya urutan makannya. Karena kan jadi tunanetra. Yang nomor 12, bagian otak yang berfungsi untuk mengatur pernapasan adalah, ini ya ada di halaman 54 minasang. 54. Ini bagian saraf-saraf nih. Nah, ini dia nih. Nah, 54. Yang pertama, otak besar ya. Otak besar apa saja nih? Nah, ini lobus minasang. Ya. Pernapasan untuk di lobus tidak ada ya. Ada lobus frontal, temporal, ya. Kemudian di sini ada namanya lobus occipital. Nah, di belakang ya penglihatan. Temporal samping. Front itu di depan minasang. Hai. Yang A, otak besar. Ini juga kurang tepat minasang. Yang B, lobus frontal. Salah juga ya, tidak ada di lobus frontal. Yang C, otak kecil. Otak kecil mengatur keseimbangan tubuh. Ini ya otak kecil ya. Tidak ada ya. Batang otak ada tidak? Nah, ini ada nih, pernafasan minasang. Lihat nih. Ya. Pernafasan ada di batang otak. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Selanjutnya, seorang pasien mengalami afasia sehingga kesulitan berbicara dan memahami bahasa. Tindakan yang tepat untuk membantu komunikasi adalah tentang afasia minasang. Ini ada di halaman 112 minasang. Lihat. Wah ya, afasia. Nah, ya. Yang pertama, berbicara dengan tulisan agar pasien mengerti. Dia afasia, dia tidak bisa mengerti tentang bahasa. Jadi walaupun kita nulis apapun ya dia nggak mengerti. Jadi kurang tepat. Yang B, menggunakan braille. Ini juga sama. Dia itu tidak bisa menggunakan bahasa. Jadi braille itu kan bahasa ya. Jadi kurang tepat juga. Menggunakan gerakan tangan dan bahasa tubuh. Ini betul ya. Di sini ya. Saya beri gambar, foto, gerakan tubuh dan atau tangan. Betul minasang ya. Yang D, berkomunikasi dengan menggunakan alat bantu dengar. Ya, dia itu tidak bisa melihat dokumen, tidak bisa mengucapkan sesuatu. Ya, bukan tidak bisa mendengar. Ini kurang tepat ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pengertian normalisasi dalam perawatan lansia adalah, ini sering banget keluar ya. Normalisasi ini ada di halaman 12 awal-awal minasang. Ya, halaman 12 minasang, normalisasi. Ini bukan di sini. Sini normalisasi. Yang pertama, membatasi aktivitas pasien karena disabilitas. Nah, ini malah membatasi, salah ya. Yang B, memberikan perawatan yang sama untuk semua pasien disabilitas. Ini juga salah. Kenapa? Karena disabilitas kan masing-masing punya kekurangan. Biasanya, jadi nggak bisa kita berikan ya perawatannya yang sama. Ya, nggak bisa. Kalau ya dia
lumpuhnya di bagian kaki, ya masa dia suruh untuk berjalan. Nah itu maksudnya. Yang C, membantu pasien disabilitas sesuai dengan kemampuannya. Betul ya. Yang D, mengatur seluruh aktivitas pasien disabilitas. Ini juga kurang tepat ya. Hai. Yang nomor 15 yang dimaksud dengan KOL dalam perawatan lansia adalah, oke, tentang KOL ini masih sama halaman 11 minasang, kita ke KOL. Nah, kualitas hidup. Nah, yang A, kondisi fisik lansia. Salah minasangnya, ini apa? Kekayaan spiritual, bukan tentang fisiknya minasangnya. Tingkat kekayaan seorang di panti, bukan kekayaan secara materi ya minasangnya. Jadi kurang tepat. Kualitas hidup yang mencakup fisik, mental, dan sosial. Betul ya ini ya, fisik ya, mencakup fisik, mental, dan sosial. That's minasang. Yang D, kemampuan bekerja dan hidup pasien. Ini juga tepat minasang. Kualitas hidup ya. Lanjut nomor 16. Tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya dekubitus pada pasien adalah apa tentang dekubitus minasang. Ini ada di halaman 127 misal 127 ya. Ya tentang dekubitus. Yang A, mengubah posisi pasien secara berkala. Ya betul ya, ini ada keterangannya. Beranjak dari tempat tidur jika memungkinkan. Betul ya. Yang B, mendiamkan pasien dalam satu posisi saja. Ini salah, mendiamkan nggak boleh ya, malah itu malah bisa jadi sebab terjadinya dekubitus. Yang C, mengurangi asupan cairan dan garam. Nah ini juga kurang tepat ya, nggak ada hubungannya. Dan yang D, menghindari penggunaan kasur. Tuh ini juga salah ya. Jadi jawaban itu adalah yang A minasang. Lanjut nomor 17. Seseorang pasien mengalami keluarnya urin secara tidak sengaja saat batuk atau bersin. Kondisi ini disebut, oke, ini tentang inkontinensia ya minasang. Ini ada di halaman 158 desne. Ah ya, batuk atau bersin. Ini batuk atau bersin ya. Inkontinensia urin stres tesnya hai 158. Lanjut, posisi yang tepat saat berkomunikasi dengan lansia adalah, oke, ya ini tentang komunikasi, berarti ada di halaman 106 tesnya 106, kita ke 106 kelebihan. Nah ini dia nih. Oke, yang A betul ya minasang ya, ada si. Yang B salah ini ya minasang ya, yang B ini ya salah, yang C juga salah ini ya, yang C, dan yang D juga salah minasang. Lanjut nomor 19, bentuk ya, ini ada di halaman 106 minasang. Bentuk tulang belakang manusia jika dilihat dari samping adalah, oke, tulang belakang ini ada di halaman 56 minasang. 56 biar. Nah ini ya, tulang belakang minasang. Lurus salah ya, ini enggak lurus ya minasang ya, melengkung seperti huruf S. Betul ya, ini seperti huruf S ya, seperti huruf S itu ya minasang ya. Melengkung seperti huruf C juga salah, zigzag juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, biasanya 56. Lanjut, dalam membantu pasien saat mandi, tindakan yang tepat adalah tentang bantuan mandi minasang. Ada di halaman 191. Minasang bisa lihat juga. Nah ya, mandi. Yang pertama, membersihkan secara teliti, terutama pada bagian yang kulit berlipat. Betul di sini ya, kulit berlipat di sini ada ya, kulit keras bisa mulai kotor nih, mulai kotor. Nah itu kan ya. Kemudian air pancuran disiram mulai dari kepala badan. Salah ya, dimulainya di mana? Ujung jari pengguna, kemudian hingga ke seluruh tubuh. Salah, bukan dari kepala minasang. Yang C, membersihkan dengan cepat karena pasien bisa merasa kedinginan. Ini juga kurang tepat minasang, harus hati-hati minasang ya. Menggosok tanpa membuat buih agar kulit tidak terluka. Salah, ketika mau
membuat atau menggosok itu harus dengan buih supaya tidak terluka malah. Hai, selanjutnya nomor 21, saat membantu pasien menggunakan kursi roda dengan ketinggian berbeda, hal pertama apa yang harus dilakukan oleh caregiver? Oke. Ini ada di halaman 140 minasang. 140. Oke ini. Nah ini nih. Nah, tangga sama aja minasang ya. Jadi apa? Harus menginjak di pinggul rebanya minasang. Mana gambar menakan di pinggul reba? Betul, yang ini minasang ya. Ini dia memegang pinggul rebanya ya. Kalau ini kenapa? Dia megang pundaknya. Salah minasang ya. Yang C nih ini tangannya keluar, bahaya. Yang D ini sampai 2 orang. Ini nggak perlu minasang ya. Jadi jawaban betul adalah yang A. 22, apa tujuan utama menggunakan bodi mekanik saat perawatan pasien? Oke, tentang bodi mekanik ini ada di halaman 26 minasang. Kita ke halaman 26 minasang. 26 ya. Mana ya? Mekanik berarti di halaman kemen, bukan halaman 26 ini. Oh. Nah, bodi mekanik. Tangan ini dari tentang bodi mekanik. Nah, ya bodi mekanik yang menasang ya. Jadi mulai dibuat. Nah, bodi mekanik. Nah, warna bodi mekanik ini ya, tubuh. Halaman berapa ini? 35 minasang, bukan 35. Agar pekerjaan cepat selesai karena banyak pasien. Ini juga orang tepat minasang ya. Menghindari cedera pada caregiver pada pasien. Betul ya. Ya, menghindari cedera. Betul ya. Keselamatan pengguna. Ya. Betul ya. Yang C, agar pasien cepat sembuh. Salah ya minasang ya. Agar tenaga yang dikeluarkan lebih besar dari biasanya. Ini juga kurang tepat minasang. Nomor 23 ya. Manakah cara bantuan yang paling tepat saat mencuci pakaian pasien? Oke, tentang pakaian pasien ini ada di halaman kalau nggak salah 201 ya. Kita coba cek 201. Nah, oke ya, mencuci pakaian. Ya nggak semua pakaian dicuci dengan air panas untuk menghilangkan kotoran. Enggak ya. Ya, kalau bahannya mudah luntur atau bahannya mudah melar ya, kalau dikena air panas itu juga bisa merusak pakaian. Yang biasa semua pakaian dicampur agar hemat energi dan waktu. Tepat juga ya, kalau pakaiannya tadi ya ada muntahan, feses dan sebagainya nggak boleh dicampur. Yang C, mencuci pakaian sesuai petunjuk pada label cucian. Betul minasang ya, sesuai. Menggunakan deterjen sebanyak mungkin agar bersih dan wangi. Ini juga salah ya. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Oke, cara memotong kuku dilakukan setelah mandi, dan potongan kuku yang baik adalah potongan kuku ada di halaman 181 minasang. Nah, ya, yang A salah minasang, terlalu panjang. Yang B ini kenapa? Terlalu dalam potongannya minasang, jadi salah. Yang C potongannya terlalu bias ini kan ya. Nah, ke atas ini kan ya. Kalau yang D betul minasang ya, persegi dan ujung bulat. Nah, jawaban betul adalah yang D biasanya minasang. Nomor 25. Manakah bantuan yang paling tepat dalam perawatan diri untuk pasien tunanetra? Oke, tadi tentang tunanetra lagi ya. Halaman 108 coba. Nah, tentang tunanetra ya. Ya, A, melakukan semua aktivitas tanpa menjelaskan agar lebih cepat. Salah ya, harus jelaskan dulu karena dia tunanetra. Yang B, menjelaskan sambil membiarkan pasien menyentuh barang. Betul ya. Nah, ini kan ya. Nah,
Nah, mengamankan pengusaha di sini ada nih. Nah, menyentuh orang atau benda. Nah, betul ya. Yang saya melarang pasien menyentuh barang agar tetap aman, ini juga salah. Yang dia memberikan perintah tanpa penjelasan detail, ini juga kurang tepat, minasan. 26. Manakah yang paling tepat menggambarkan konsep normalisasi dalam perawatan penyandang disabilitas? Oke, ini sama tadi ya tentang normalisasi, ada di halaman apa? Halaman 12 minasan. Tentang normalisasi. Nah, normalisasi minasan halaman 12. Ya. Yang A, memisahkan penyandang disabilitas dari masyarakat umum. Nah, ini salah ya minasan ya. Sedangkan katanya disabilitas itu apa? Ya, sebagaimana orang tidak penyandang disabilitas malah dipisah, kasihan. Yang B, memberikan perlakuan khusus yang berbeda jauh dari orang lain. Ini juga orang tepat minasan ya, karena jauh dari orang lain. Yang B, membiarkan penyandang disabilitas tinggal dan hidup di lingkungan yang mendekati kehidupan orang normal. Betul ya? Yang D, mengatur semua aktivitas penyandang disabilitas tanpa melibatkan mereka, ini juga kurang tepat ya. Yang itu adalah yang C. Lanjut. Nomor 27. Manakah ya cara yang paling tepat saat melakukan kegiatan membersihkan di lingkungan pasien? Ya, tentang kebersihan minasan ya. Ini ada di halaman 200 minasan. Oke. Nah, oke, ini ada di halaman 200 tentang membersihkan. Yang A, memindahkan barang dan menaruh di tempat lain agar lebih mudah dibersihkan. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena nggak boleh dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu kan ya minasang aja, bayangin coba minasang udah naruh barang di sini, tiba-tiba ada orang yang bersih-bersih, barangnya pindah. Bingung kan? Yang B, membersihkan dengan mengabaikan posisi barang. Ini juga salah ya, mengabaikan. Yang C, menyusun ulang barang sesuai dengan keinginan caregiver. Ini juga salah ya, karena sesuai dengan keinginan kita, juga salah. Yang D, barang yang dipindahkan saat membersihkan diletakkan kembali di tempat semula. Betul ya minasang ya. Nah, jadi intinya barang-barang ya yang kita pindahkan itu harus diletakkan kembali ke tempat semula. 28. Manakah yang termasuk gejala perilaku pada pasien dengan demensia? Gejala perilaku ini ada di halaman 93-an. Coba kita lihat. Gejala. Oke. Perilaku. Oke, ada gejala ini, gejala perilaku ini yang menasang ya. Oke, gejala perilaku ini yang menasang ya. Nah, tekanan darah tinggi, salah. Mondar-mandir, betul ya, ini ada berkeliaran minasang ya. Yang C, nafsu makan tiba-tiba meningkat, tidak ada ya. Kemudian berat badan bertambah, ini juga tidak ada. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Betul, ini ada di halaman 93 minasang. Lanjut, manakah pernyataan yang tepat mengenai kelenjar apokrin? Oke, tentang kelenjar apokrin ini ada di halaman 187 ya. 87. Oke, kita coba. Nah, ini dia nih. Kelenjar apokrin. Yang A, hanya terdapat di telapak tangan dan kaki. Salah ya. Tidak ada keterangannya. Yang B, berfungsi mengatur suhu tubuh. Salah, itu fungsi kulit ya. Terletak di kepala, ketiak dan selangkangan. Betul ya, ketiak juga ada dan lokasi yang berbau. Betul. Contohnya apa? Kepala kan sering berketombe, sering bau juga. Ketiak, selangkangan juga sama. Yang dia tidak menghasilkan keringat, ini juga salah. Jadi jawaban itu adalah yang C. 30.
Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai homeostatis? Ini tadi masih sama ya tentang homeostatis. Ada di halaman 40. So, 6 nih, sekarang kita coba lagi lihat ya. 46 minasang. Nah, homeostatis minasang ya. Yang A, kemampuan tubuh menjaga kondisi internal tetap stabil. Betul ya? Supaya stabil. Nah, yang B, proses tubuh untuk menghasilkan energi. Ini juga kurang tepat minasang. Yang C, sistem tubuh untuk mempercepat dan mempertahankan pertumbuhan. Pertumbuhan aneh. Ya, yang D, proses penyembuhan ketika tubuh sedang demam. Ini juga kurang tepat minasang. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Disini. 31, apa yang harus dilakukan caregiver sebelum memandikan pasien? Oke. Ya, ini ada di halaman 190-an. Coba kita lihat tentang mandiin pasien minasang. Nah, ya, sebelum mandi ngapain sih minasang ya? 190-an. Yang A, memandikan pasien dengan cepat agar cepat selesai. Nah, ini nggak perlu cepat-cepat minasang ya. Yang B, menyiram dengan air pancuran dari kepala menuju badan. Salah ya, harusnya dari mana tadi? Dari ujung. Mana ujung jari? Betul, lesnya jadi kurang tepat. Yang C, pasien mengecek suhu air terlebih dahulu. Salah ya. Ya, dia yang mengecek itu harusnya siapa? So, perawatnya yang mengecek ya. Kalau pasien mengecek kalau tiba-tiba panas bagaimana? Bahaya, lesnya jadi kurang tepat. Yang D, menyiapkan perlengkapan mandi dan menjelaskan kepada pasien. Betul, lesnya. Hai. Lanjut nomor 32. Ya. Apa yang harus diperhatikan dalam perawatan lansia untuk makan? Oke, ini untuk makan minasang. Ini ada di halaman 146 minasang. Mengenai bantuan makan minasang ya. Makan. Nah, 46. Nah, ini dia nih. Yang A, makanan hangat tunggu sampai dingin dan makanan dingin dihangatkan untuk pasien. Salah ya. Ini keterangannya apa? Hangat, keadaan hangat, dingin, dan dingin. Jadi ini kurang tepat minasang ya. Masa tunggu sampai dingin? Yang B, melunakkan makanan untuk semua pasien. Ini juga kurang tepat minasang ya. Enggak semua pasien itu harus makan makanan lunak. Yang C, untuk pasien yang memiliki alergi sebaiknya ketika makan di luar ruangan. Nggak ada hubungannya minasang ya antara alergi dengan di luar ruangan. Yang dia memeriksa postur pasien ketika makan. Betul ya minasang ya. Ketika makan ya ini ada postur ya yang harus diperiksa minasang. Lanjut ke nomor 33 ya. Ketika menuruni lereng dengan kursi roda, yang harus dilakukan oleh caregiver adalah tenang lereng minasang ya. Ini ada di halaman 142 minasang, kita ke 142 minasang. Nah, ya, di lereng 142 minasang. Caregiver memastikan keamanan bagian belakang. Betul ya ini minasang ya, bagian belakang. Yang B, caregiver menapatkan kaki bagian depan dan belakang. Salah ya, harusnya apa? Merentangkan, bukan malah merapatkan. Jadi ini salah minasang. Yang C, caregiver memastikan pasien menghadap ke depan saat lereng. Salah ya, harusnya menghadap ke belakang. Nah, ini belakangnya belakang ini belakang kursi roda minasang. Kalau depan posisinya berarti gimana? Ini orang, ini kursi roda. Nah, gini kan ya, bahaya minasang ya. Nah, ini turun sini kan ya, bahaya. Ya, jadi menghadapnya bukan ke depan, ke belakang. Caregiver tidak perlu menjelaskan bahwa akan menuruni lereng. Salah ya, harusnya apa? Dijelaskan. Nah, lanjut nomor 34. Manakah cara yang paling tepat dalam merawat gigi palsu pasien? Tentang gigi palsu ini ada di halaman 184 minasang. Kita ke tentang gigi palsu. Nah, ini tentang gigi palsu. Oke. Yang A, membersihkan gigi palsu dengan air panas agar kuman mati. Nggak ada ya di sini, di sini tidak ada tentang gigi. Harus menggunakan air panas, jadi kurang tepat. Menyikat gigi palsu dengan lembut dengan air mengalir, ada tidak keterangannya? Nah, air mengalir ya, nah, ya, ada.
Simpan gigi palsu di wadah yang kering agar tidak mudah retak. Salah ya, harusnya di mana? Disimpan di mana? So, harusnya disimpan di wadah yang berisi air supaya tidak retak malah, guysnya. Ini kurang tepat. Yang dia lebih baik menyikat gigi palsu ketika dalam mulut. Salah ya, harusnya di apa? Cara dilepas. Jadi ini kurang tepat. Nah, guysnya. Lanjut nomor 35. Manakah penyebab terjadinya edema? Oke, tentang edema yaitu pembekakan. Ini ada di halaman 50 halaman 73. Coba kita ke edema. Edema. Nah, ini ya. Nah ini edema minasang. Ya, penurunan otot ekstremitas bagian atas. Ya, edema itu bagian mana? So, bagian bawah minasang desne. Ya. Ini ekstremitas bawah atau anggota gerak bagian bawah. Ya, jadi yang tepat. Penurunan otot ekstremitas bagian bawah, betul ya minasang ya. Yang C ya, penurunan, ini ada halaman 73 ya. Penurunan fungsi usus halus, salah ya. Ini ada tentang usus halus ya, karena ada pembengkakan. Yang D, kurangnya istirahat pada pasien, jelas salah juga minasang. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Lanjut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai fungsi saraf otonom? Oke, tentang saraf otonom ada di halaman coba 55 kita ke 55 ada tentang saraf otonom. Nah, ini dia nih, saraf otonom 55. Yang A, mengontrol gerakan sadar seperti berjalan. Ya, sangat otonom adalah yang tidak sadar minasang, jadi bukan yang sadar, nggak sadar. Jadi jelas salah. Yang B, bekerja saat tubuh bergerak saja. Tidak juga ya, ketika istirahat ya, ini kan ya istirahat, jadi salah minasang. Yang C, mengontrol otot rangka dan tulang belakang. Nggak ada ya, nggak ada sini, nggak ada ya. Nah, yang D, mengatur fungsi tubuh secara otomatis seperti pernafasan. Betul desne? Ya, mana nih? Ya, seperti pernafasan. Nah, ini dia ada ya. Ya, pernafasan. Betul ya? Jadi jawaban betul adalah yang D. Hai, nomor 37 ya. Bantuan awal saat turun tangga pasien yang menggunakan tongkat adalah apa ya, tentang bantuan turun tangga. Ini ada di halaman 135 minasang. Coba disini kita 135. Oke, ini dia. Nah, turun tangga ya, turun tangga desne. Bantuan awalnya ya. Ini kaki yang tongkat, kaki yang sakit dan kaki yang sehat. Kita lihat tongkat ya, tongkat kaki yang sakit dulu minasang ya, harusnya minasang, dan posisi perawat itu harus ada di depan. Nah, yang satu langkah di depan pengguna ya, posisi perawat. Betul ini ya, satu langkah di depan posisi di depan pasien. Kalau yang B dia di belakang ya, lihat jaraknya di belakang, jadi kurang tepat. Yang C ini juga sama ya, dia terlalu jauh jaraknya minasang ya, itu bahaya juga ya. Yang D ini sejajar posisinya ya, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, sama seperti ini minasang. Lanjut nomor 38. Manakah poin penting yang harus diperhatikan dalam perawatan pasien konstipasi? Tentang konstipasi ini ada di halaman 72. Kita ke halaman 72 minasang. Nah ya, tentang konstipasi. Nah, ini dia konstipasi. Yang A, memijat, pijatan seperti huruf me, hiragana, katakana di perut. 72 minasang. Salah ya, me kayak gini ya, salah ya, harus apa? No desne. Nah, karena usus kan bentuknya seperti ini, usus, jadi seperti huruf no, bukan huruf me. Ini kurang tepat. Memberikan makanan rendah serat, salah ya, harusnya yang so ada seratnya minasang desne. Nah, karena konstipasi kan ya, nah, karena serat nih, ini kurang tepat.
meningkatkan asupan cairan, serat, dan aktivitas fisik. Betul ya minasang ya. Yang D setelah makan usahakan langsung tidur. Ini juga kurang tepat minasang, bahaya juga ya minasang ya. Ayo lanjut ke nomor 39. Manakah yang merupakan penyebab terjadinya pneumonia pada pasien? Tentang pneumonia minasang. Halaman 77 minasang, tentang pneumonia. Nah, ini ya tentang pneumonia. Nah. 7. Yang A, kurangnya aktivitas fisik. Salah. Terlalu banyak cairan yang masuk ke tubuh, yang juga salah. Karena kan paru-paru minasangnya. Tidur dengan posisi yang terlalu lama di kasur, ini juga salah. Yang D, infeksi patogen di paru-paru. Betul ya, ini ada infeksi patogen seperti bakteri virus di paru-paru. Oke, Kak. Lanjut nomor 40. Apa manfaat utama perawatan buat pada pasien? Oke, tentang perawatan buat ini ada di halaman 182 kalau nggak salah. Nah, oke, ya manfaatnya apa? Mengurangi sekresi saliva dan mencegah mulut kering. Ya, sini salah, kenapa? Harusnya mendorong sekresi saliva, bukan malah mengurangi. Jadi ini kurang tepat. Yang B, mencegah terjadinya penyakit gusi dan bau nafas. Betul ya minasang ya, penyakit periodontal ini penyakit gusi dan bau nafas. Betul minasang. Yang C, menguatkan otot wajah sebelum makan. Ini juga agak aneh, di sini nggak ada keterangannya untuk otot tubuh minasang ya, otot wajah ya. Kalau mau ya taiso atau senam, itu baru betul. Yang D, meningkatkan nafsu makan sehingga bisa mengganti fungsi obat. Ini juga kurang tepat minasang, masa mengganti fungsi obat. Nih. Nomor 41, bagaimana posisi kaki yang tepat pada pasien ketika ingin berdiri dari tempat tidur jika salah satu kaki mengalami hemiplegia. Oke ya. Ini ada di halaman 137-an, coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, yang A, kaki yang lumpuh diletakkan di depan untuk menahan beban. Salah ya, kenapa? Karena udah tahu lumpuh kok untuk malah beban. Yang tepat. Yang B, kaki yang sakit ditekuk dan menahan beban utama. Ini juga sama. Kaki yang sakit sama kayak dengan kaki lumpuh, ini ditekuk, kemudian ditahan ya untuk beban. Ini juga kurang tepat minasang. Yang C, kaki yang sakit tidak dibebani. Betul, beban ditopang oleh kaki yang sehat. Betul minasang ya. Kedua kaki menahan beban yang sama. Ini juga kurang tepat minasang. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Lanjut. Apa yang paling tepat dilakukan caregiver untuk menjaga privasi pasien saat di toilet? Tentang privasi toilet yang minasang ya, ada di halaman 161-an. Coba ada nggak? Nah, membuka jendela di toilet. Kemudian ya ini ada nih, mempertimbangkan bau ya, supaya nggak bau kita buka jendelanya di toilet ya. Betul ya. Yang B, membiarkan pintu terbuka agar mudah diawasi. Salah ya, harusnya apa, tutup nggak sih, karena untuk mempertimbangkan rasa malu. Nah, kalau dibuka nanti malu. Yang C, caregiver mengawasi pasien dari dalam toilet. Nah, ini juga malah lebih malu ya. Celana harus dilepas sendiri oleh pasien agar tidak terlihat. Ini juga kurang tepat lah. Kalau dia posisinya nggak bisa melepas bagaimana, tetap harus dibantu. Jadi jawabannya betul adalah yang A. Lanjut 43. Apa yang paling penting dalam komunikasi antar tim saat merawat pasien? Oke, antar tim ini ada di halaman 114 minasang ya. 14 tentang komunikasi minasang. Nah, ini nih antar tim. Yang A, menyimpan informasi sendiri agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ini juga tepat. Ngapain disimpan sendiri misalnya? Yang B, menyampaikan secara jelas dan akurat kepada anggota tim. Itulah minasang ya. Yang C, menyampaikan hanya ke atasan saja. Juga salah ya, agar tidak disalahgunakan. Kan tentang tim, jadi nggak cuma ke atasan saja minasang. Lihat ya kan ya.
Kemudian ini kan juga sama staff ya. Kemudian tidak perlu mendengar opini anggota tim karena dapat merubah laporan. Salah ya minasang, ini harus saling berbagi ya minasang ya, tentang pengguna ya. Jadi jawaban yang adalah yang B. 44. Manakah urutan fase yang benar dalam proses makan dan menelan? Oke, proses menelan dan makan ini ada di halaman 145 minasang. Kita coba ke 145 minasang. Nah, 145 minasang ya. Yang pertama itu fase esofagus, salah minasangnya. Esofagus itu ada di akhir. Jadi yang tepat yang B fase oral. Oke. Jadi masih betul ya, fase oral itu fase mengunyah. Minasang, fase mengunyah mana? Yang mencampur dengan saliva membuat. Nah, ini fase memasukkan utama. Nah, ini fase mengunyah. Betul. Habis mengunyah ke faring ya. Faring itu makanan didorong. Nah, ya dorong ya, jadi bolus dapat tenggorokan, didorong. Betul ya minasang ya. Ini fase faring juga nih ya. Yang terakhir fase esofagus, betul ya, esofagus. Jadi habis ini ya, ini betul nggak? Betul. Yang C fase faring, salah ya. Fase faring itu sebelum masuk esofagus. Jadi kalau di sini masih ada fase oral, jadi ini kurang tepat minasang. Harusnya oral pertama, 2 faring, 3 esofagus. Yang D fase oral boleh, oke. Tapi langsung masuk ke esofagus ya, jadi salah minasang ya, langsung masuk ke tenggorokan, salah minasang. Ini 1, 3, 2, salah urutannya. Hai, terakhir nomor 45. Manakah urutan yang benar dalam hierarki kebutuhan Maslow? Oke, tentang hierarki kebutuhan Maslow ini ada di halaman 45 minasang. Oke, tentang hierarki Maslow. Oke. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, yang mana coba minasang? Udah kelihatan jawabannya minasang ya? Betul, yang B. Kalau dari bawah minasang ya. Kalau di atas ada nggak? Aku sini. Nah, ada keamanan. Salah nih ya. Ini udah betul. Pertama ini teman langsung keamanan. Jadi udah ini tiba-tiba tentang keamanan. Salah ya. Harusnya berurutan. Jadi fisiologi betul nggak? Betul. Keamanan betul. Sosial ya, ini ya, kasih sayang, penghargaan betul. Terakhir aktualisasi diri betul. Sini 1, 3, 4, kemudian 5. Sini betul ya. Hai, oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan Kaigo bahasa Indonesianya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan kalau ada soal-soal yang ingin dibahas, minasang boleh request di TikTok maupun Instagram Sensei. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you.